Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldona akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai penyelesaian soal turunan menggunakan aplikasi Maple. Untuk yang pertama, penyelesaian turunan dengan fungsi limit. Turunan yaitu turunan suatu fungsi mempunyai hubungan dengan limit. Nah, seperti yang kita tahu, untuk mencari turunan suatu fungsi, kita dapat menggunakan fungsi limit dengan rumus sebagai berikut. Limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan aplikasi Maple? Nah, di sini ada contohnya. Contoh yang pertama, kita punya fungsi yaitu x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 6. Nah, untuk mencari limitnya menggunakan Maple dengan fungsi limit, pertama-tama kita tuliskan fungsinya dulu seperti ini. F titik 2 sama dengan x, kita tulis, kemudian kita tambahkan titik koma di akhir, kemudian kita tekan enter. Kemudian kita masukkan juga fungsi turunannya. Fungsi kita beri nama f turunan titik 2 sama dengan, kemudian kita masukkan rumus limitnya, jangan lupa titik koma, kemudian kita enter. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, untuk mencari turunannya, kita tulis f turunan x, titik koma, kemudian akan muncul turunannya. Oke, sekarang kita coba di aplikasi Maple untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita mempunyai x kuadrat min 1. Di sini saya sudah tulis x kuadrat min 1. Kita enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita tulis seperti yang contoh satu tadi, kita tulis rumusnya seperti ini, kita enter. Nah, untuk mencari turunannya tadi adalah f turunan x, titik koma. Nah, turunannya adalah 2x. Nah, ini juga bisa kalau kita mau mencari f turunan pertamanya. Kalau kita mau mencari turunan pertamanya, kita tinggal gini, turunan 1, turunan 1, koma, nah, akan muncul seperti ini. Nah, untuk yang materi yang kedua, menggunakan fungsi diferensial, mencari limit suatu fungsi dengan fungsi diferensial. Jadi kita nggak perlu memasukkan rumus seperti ini lagi, jadi langsung dengan fungsi yang ada di Maple, yaitu fungsi diff. Sintaksnya adalah kita tulis diff, kemudian fungsi x. Contoh, kita masuk ke contoh. Contohnya ini tadi, kita ke Maple dulu. Atau kita bisa baca di sini juga ada. Contoh yang pertama, fungsi yang tadi kita menggunakan diff, kita hanya mendefinisikan fx-nya, tulis fx-nya di Maple, kemudian kita pakai fungsi ini, diff fx, x akan muncul. Nah, kalau ini contohnya, kita salin aja biar cepet. Nah, gini. Kemudian kita masukkan fungsi diff di sini fx, x. Berarti fx ini diturunkan terhadap x, artinya begitu. Kemudian titik koma, kita enter. Nah, hasilnya akan sama. Di sini 2x, di sini juga 2x. Hanya beda cara. Ini menggunakan fungsi diff, ini menggunakan fungsi limit. Kalau kita mau mencari turunan pertamanya juga sama, hanya saja kita tulis di sini diff fx, 1, karena kita mau mencari turunan pertamanya. Nah, kita tinggal mengganti x di sini menjadi 1. Kita tekan enter. Oh, salah. Oke, kita lanjut ke Calculus Student Package untuk turunan. Sintaks secara umum untuk pembelajaran dalam penyelesaian turunan menggunakan Maple dengan Calculus
satu student package adalah ini, rule, nama aturan, kemudian ekspresinya. Jadi ketika kita mau pakai ini kalkulus student package, kita menuliskan rule, kemudian nama aturan. Nama aturan tuh kayak ini konstan atau konstan multiple atau difference gitu. Kemudian pakai ekspresinya. Nah, ini adalah beberapa nama aturan dari kalkulus student package untuk turunan. Nah, ini kemudian ini adalah contohnya. Contoh ini tentukan turunan dari fx 3x min x kuadrat plus 9 per x min 2 menggunakan kalkulus student package. Kita tuliskan dulu fx-nya berapa di Maple, kemudian kita tekan enter, kemudian ini kita tulis rule, petik ini dalam tanda kurung, petik, kemudian ekspresinya apa? Ekspresinya yaitu turunan, jadi kita pakai ini gitu. Kemudian lanjut ke aturan rantai. Aturan rantai ini jika fungsi f dan g keduanya dapat diturunkan dan f adalah fungsi komposisi yang didefinisikan dengan fx sama dengan fgx, maksudnya memfungsikan fungsi gx maksudnya, maka f dapat diturunkan menjadi f aksen dalam bentuk seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan aturan rantai ini, kita menggunakan perintah ini, chain. Perintah chain. Jadi awalnya kita pakai chain gitu. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh seperti ini. Contohnya kita punya fungsi ini 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 60. Untuk mencari turunannya, pertama-tama kalau menggunakan aplikasi Maple lagi, kita menuliskan dulu fungsi yang akan diturunkan. Kemudian kita pakai ini rule, chain, kemudian diferensial. Jadi sama seperti yang tadi kalkulus student package, kita rule, kemudian perintahnya, kemudian ekspresinya. Maka di sini akan ketemu hasilnya, yaitu seperti ini. Untuk contoh kedua juga sama seperti itu. Jadi sintaksnya di sini adalah rule, kemudian perintah, kemudian ekspresinya. Kemudian di sini untuk fungsi implisit. Nah, di Maple ini sudah menyediakan fungsi untuk mencari turunan dari fungsi implisit. Fungsi implisit yaitu fungsi yang menurunkan suatu persamaan atau suatu fungsi yang diturunkan terhadap x juga bisa diturunkan terhadap y. Seperti itu. Untuk mencari dy per dx, maksudnya adalah fungsinya diturunkan terhadap dx, maka sintaksnya adalah implicit diff f y x. Sebaliknya, kalau yang dicari adalah dx per dy, artinya adalah yang dicari adalah turunan terhadap y, maka perintahnya adalah implicit diff f, x, y. Contohnya seperti ini. Cari dy per dx jika 4x kuadrat y min 3y sama dengan x pangkat 3 min 1. Sama seperti yang lainnya, kita tuliskan dulu fungsinya. f(2) ini kita salin, kemudian untuk mencari dy, karena ini yang dicari dy per dx, maka kita memakai rumus ini atau sintaks yang ini, implicit diff f, y, x. Nah, di sini akan ketahuan hasil dari
turunan terhadap X. Nah, bagaimana jika diturunkan terhadap Y? Contohnya ini ada di contoh kedua. Contoh kedua ini mencari dx per dy jika x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9. Kita tuliskan dulu fungsinya di mapel, kemudian kita pakai sintaks implicit diff f, x, y. Artinya ini adalah fungsinya diturunkan terhadap y. Kemudian untuk turunan fungsi tinggi, yaitu kita mencari turunan kedua, ketiga, atau sampai ke berapapun, itu bisa pakai aplikasi Maple. Hanya dengan sintaks ini. Diff f x, kemudian tanda ini s, kemudian n, tutup kurung, titik koma. Nah, contohnya adalah ini. Mencari turunan kedua dan kelima jika diketahui y sama dengan sin 2x. Kita tuliskan dulu fungsinya. Kemudian karena yang dicari adalah turunan kedua, untuk mencari turunan kedua ini kita masukkan diff sesuai perintahnya, diff fx, xs 2, karena ini adalah mencari turunan kedua. N di sini adalah turunan keberapa yang mau kita cari. Kemudian kita tekan enter, maka di sini akan langsung ketahuan jawabannya adalah min 4 sin 2x. Jadi turunan kedua dari y sama dengan sin 2x adalah min 2 sin 2x. Kemudian untuk mencari turunan kelima, langkahnya juga sama seperti itu. Seperti ini, hanya saja n-nya diganti 5, kemudian akan ketahuan jawabannya adalah 32 cos 2x. Untuk turunan parsial, secara umum rumusnya seperti ini. Misalkan diketahui suatu fungsi dengan dua variabel, yaitu fxy. Turunan parsialnya adalah fx, maksudnya adalah turunan parsial terhadap x, dan fy turunan parsial terhadap y. Nah, didefinisikan dengan rumus seperti ini. Nah, dengan menggunakan Maple kita dapat mencari turunan parsial secara langsung dengan mencari turunan fungsi satu variabel. Jadi sintaksnya adalah sama seperti tadi, seperti yang fungsi ini. Sebenarnya sama seperti fungsi diff, hanya saja ini fx-nya karena ada dua variabel di persamaan ini, maka kita definisikan di Maple-nya sebagai fxy. Nah, contoh yang pertama ini menentukan turunan parsial pertama dari ln x plus y. Jadi turunan parsial ini kita mencari turunan terhadap x sekaligus mencari turunan terhadap y-nya. Kalau turunan yang fungsi ini tadi, fungsi implisit, itu tergantung soalnya yang dimau. Soalnya yang dipinginnya apa? Kalau dia nyuruhnya hanya dx per dy, ya berarti hanya turunan terhadap y saja. Kalau dy per dx, ya berarti hanya cari turunan terhadap x saja. Nah, kalau ini kita cari dua-duanya, turunan terhadap x juga terhadap y. Untuk yang pertama kita tuliskan dulu fungsinya seperti ini, f(2) sama dengan, tapi ininya x ya, karena di sini variabel yang ada di fungsinya itu ada x dan y. Kemudian kita enter, seperti ini hasilnya. Kemudian kita tulis fungsinya sama diff, pakai fungsi diff
div fxy, x. Jadi ini maksudnya adalah turunan dari fungsi xy terhadap x. Titik koma, enter, kemudian kita ketahui hasilnya 1 per x plus y. Kemudian untuk turunan terhadap y-nya sama seperti tadi fungsinya, fungsi div kemudian fx, y, y. Turunan fungsi xy terhadap y. Nah, cukup mudah sebenarnya untuk menganalogikan fungsi-fungsi diferensial ini. Kemudian untuk memplot pada turunan. Nah, turunan suatu fungsi ini dapat ditafsirkan secara geometri merupakan kemungkinan persamaan garis singgung grafik fungsi y sama dengan fx di titik x, fx. Nah, untuk mencari, jadi plot pada turunan ini kita seperti mencari grafik dari turunannya. Untuk langkahnya, cari turunan fungsinya, kemudian plot grafik pada mapelnya. Nah, ini contoh pertama, jika fungsi fx x4 plus 3x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 6, tentukan gradien persamaan garis singgung grafik fungsi tersebut di titik 1, min 4. Nah, cara pertama adalah kita tadi mencari turunan dari fungsi ini. Kita pakai fungsi div ya, agar cepat, agar mudah, praktis. Cepat, mudah, nah, praktis, mantap. Ini setelah kita ketahui turunannya, kita kemudian plot fungsi ini ke titik, ini harusnya soalnya min 5 ya, ada kesalahan. Kita plot ke titik min 3 sampai min 5 sampai 3. Fungsinya adalah plot dalam kurung, ini di dalam kurung lagi, dalam kurung fx, fx, x sama dengan min 5 sampai 3. Nah, akan ketahuan bagaimana grafiknya. Yang ini, yang biru ini adalah grafik hasil turunan, kemudian yang merah ini sebelum diturunkan. Atau mungkin contoh kedua, gambar grafik fx sama dengan 3x pangkat 3 min 4x pada interval min 2,3. Nah, untuk ini kita langkahnya sama. Yang pertama kita cari turunannya, kemudian kita plot dengan fungsi plot dalam kurung fx, fx, x sama dengan min 2 sampai 3. Seperti ini hasilnya. Oke, kita coba mungkin di soal nomor 2. Enggak, tadi sudah ya prakteknya. Kita coba nomor 4 aja. Nomor 4, kita tulis dulu fx-nya. Nomor 4 ini adalah turunan fungsi implisit. F kita tulis di sini f titik 2 sama dengan ax kuadrat ax kuadrat plus cy kuadrat sama dengan 1. Titik koma.
tadi adalah mencari dy per dx. Nah, kita lihat di sini fungsi implisit dy per dx sudah kita tulis, maka kita masukkan, karena yang dicari adalah dy per dx, maka kita gunakan fungsi implisit diff f, x, y. Berarti kalau begini kita ada yang salah. Nah, ini ada kurung lagi. Nah, akan ketemu d turunan terhadap y-nya. Oh, salah. Ini karena dy per dx ya tadi. Kita y dulu baru x. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Mungkin cukup jelas ya untuk materi turunan. Oke, kita review lagi. Yang pertama ada turunan, sebentar. Yang pertama turunan menyelesaikan soal turunan dengan fungsi limit. Untuk menyelesaikan dengan fungsi limit, yang pertama pasti kita tuliskan dulu fungsi yang akan diturunkan itu apa, dengan f(2) sama dengan itu. Nah, setelah itu kalau fungsi limit berarti kita tuliskan juga fungsi limitnya ke dalam mapel, kemudian kita cari turunannya. Nah, kalau fungsi diff kita hanya pakai sintaks ini, diff fungsi kemudian x, contohnya seperti ini. Kemudian kalau untuk kalkulus student package, ini sintaksnya adalah rule dalam kurung nama aturan kemudian ekspresi (2), kemudian kalau fungsi aturan rantai pada turunan, perintahnya seperti kalkulus student package, hanya saja sintaksnya sama dengan kalkulus student package, hanya saja perintahnya adalah chain. Jadi di ini yang tadi kan nama perintah. Nah, karena perintahnya ini aturan rantai, jadi ininya di kurung yang ini kita tuliskan chain, kemudian ekspresi. Kemudian turunan fungsi implisit. Untuk turunan fungsi implisit, kalau yang dicari dy per dx, kita tulis sintaksnya implicit diff f, y, x. Kalau yang dicari dx per dy, kita tuliskan implicit diff f, x, y. Turunan fungsi tinggi, kita mencari turunan ke berapapun, turunan kedua, ketiga, ke-10. Caranya tetap sama, hanya kita ganti di sini n-nya saja. Sintaksnya adalah diff f, x, tanda s, kemudian n. Kemudian kelewatan, ya Allah. Kemudian untuk turunan parsial, untuk mencari turunan terhadap x, ini kita cari dengan sintaks ini, diff f, x, y, x. Kemudian kalau kita mencari turunan terhadap y, diff f, x, y, y. Untuk memplotting pada turunan, ingat caranya ada dua, mencari turunan fungsinya dulu, kemudian buat plot pada mapel. Untuk membuat plotnya, kita pakai sintaks seperti ini. Kita tuliskan plot dalam kurung fx, f aksen x, f, f aksen x, kemudian x sama dengan -3 sampai 5. Tuh, untuk -3 sampai 5 ini bisa kalian rubah menjadi berapapun sesuai soal yang diminta. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau mungkin memang banyak kekurangan. Saya Aldona. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.